Baik, saya akan menjelaskan, kasus khusus ya, soal kasus khusus, yaitu kasus Block Estate. Untuk nomor satu, yaitu tokenisasi properti bukan blockchain. Nah, apa itu tokenisasi? Tokenisasi properti adalah proses mengubah kepemilikan properti menjadi token digital yang dapat diperdagangkan di blockchain, memungkinkan investor untuk memiliki sebagian kecil dari properti tanpa harus membeli seluruhnya. Selanjutnya itu ada tantangan legalitasnya, yaitu untuk memberikan apa itu tantangan legalitas? Yaitu untuk memberikan keabsahan hukum pada token sebagai bukti kepemilikan properti. Diperlukan model properti hukum yang dapat mengintegrasikan teknologi blockchain dengan sistem hukum yang sudah ada. Selanjutnya itu solusi yang dapat diterapkan, yaitu untuk solusinya sendiri itu ada yang namanya sistem smart contract yang dapat digunakan untuk merekam transaksi dan perubahan kepemilikan properti secara transparan dan aman. Dan juga ini akan menjalankan transaksi secara langsung otomatis. Keuntungan utama dari smart contract ini itu sendiri itu ada tiga, yaitu keamanan, transparansi, dan juga otomatisasi proses transfer kepemilikan. Selanjutnya itu ada integrasi hukum dalam dan blockchain dalam tokenisasi properti. Legalitas tokenisasi. Itu agar token properti diakui secara hukum, negara harus mengakui token sebagai representasi sah dari kepemilikan properti melalui sertifikat kepemilikan elektronik. Terus integrasi dengan basis data properti tradisional. Negara dapat mengembangkan sistem yang dapat menghubungkan basis data properti tradisional dengan blockchain. Dengan demikian, transfer kepemilikan melalui token akan diakui secara sah di mata hukum. Lalu ada peran notaris digital. Notaris digital atau lembaga yang berwenang dapat memastikan validitas token sebagai bukti sah kepemilikan token. Selanjutnya itu ada nomor 2, yaitu keamanan sistem smart contract. Pentingnya keamanan. Smart contract memainkan peran penting dalam proyek tokenisasi properti karena mengatur transaksi yang terjadi, termasuk pembagian dividen dan transfer kepemilikan. Terus ada langkah-langkah keamanan yang dimiliki oleh smart contract, yaitu pertama itu ada audit kode. Smart contract harus melalui audit menyeluruh untuk mendeteksi potensi masalah seperti re-entrancy attack dan overflow dan juga underflow. Kedua itu ada penggunaan library keamanan terpercaya. Nah, library seperti OpenZeppelin yang sudah teruji dan memiliki kredibilitas untuk mencegah kesalahan manusia dalam perusahaan kode dapat digunakan dalam smart contract. Terus yang ketiga itu ada role based access control atau RBAC, pembatasan akses fungsi untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang. Nah, selanjutnya ini ada nomor 3, meningkatkan kepercayaan investor dan likuiditas pasar sekunder. Nah, meningkatkan kepercayaan investor. Untuk membangun kepercayaan investor, sangat penting agar token properti diakui secara hukum dan terdaftar pada otoritas keuangan pemerintah seperti OJK dan Bapepti. Lalu ada penerapan Know Your Customer atau KYC dan regulasi. Nah, menggunakan regulasi berbasis KYC dapat membantu untuk memastikan keamanan dan transparansi untuk investor. Selanjutnya ada likuiditas pasar sekunder. Nah, token token properti harus tersedia di bursa sekunder terlisensi untuk meningkatkan likuiditas dan mempermudah keluar dari investasi. Selanjutnya itu ada menjaga likuiditas pasar sekunder dan kepercayaan investor. Likuiditas pasar sekunder. Untuk mempermudah likuiditas dan memberikan kemudahan bagi investor untuk keluar dari investasi, token harus terdaftar di bursa yang terlisensi seperti INX dan T0. Mekanisme buyback dan market maker. Buyback. Pertama, apa itu buyback? Buyback itu merupakan proyek seperti Block Estate dapat membeli kembali token untuk meningkatkan harga dan likuiditas. Yang kedua itu market maker. Mereka dapat menggunakan market maker untuk memastikan ada pasar
yang liquid bagi token-token properti ROM mereka tersebut. Ya, untuk nomor 4, yaitu ada distribusi keuntungan kepada pemegang token. Otomatisasi distribusi keuntungan. Dengan menggunakan smart contract, distribusi keuntungan sewa kepada pemegang token dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan persentase kepemilikan token, kepemilikan mereka. Terus ada penggunaan stablecoin untuk mengurangi volatilitas. Untuk menjaga stabilitas nilai yang diterima investor, distribusi keuntungan dapat dilakukan menggunakan stablecoin seperti USDT ataupun USDC yang terhindar dari volatilitas mata uang kripto. Nah, contoh implementasi sendiri ada jika total pendapatan sewa itu adalah 200 juta dan pemegang token memiliki 1%, mereka akan menerima 2 juta. Dan sekarang nomor 5, yaitu volatilitas pasar properti dan mitigasi resiko. Dampak volatilitas. Fluktuasi harga properti dapat menyebabkan penurunan nilai token yang diperdagangkan. Beresiko mempengaruhi sentimen pasar dan mengurangi minat investor. Nah, ini itu ada beberapa mitigasi risiko yang dapat dilakukan, yaitu pertama itu ada diversifikasi investasi, yaitu dengan menyebar luas investasi ke berbagai jenis properti di lokasi yang berbeda untuk mengurangi dampak dari krisis atau penurunan nilai yang tajam. Yang kedua itu ada integrasi dengan Oracle. Oracle memberikan Oracles memberikan informasi harga properti secara real time untuk menyesuaikan risiko dan nilai token. Yang ketiga itu ada memiliki cadangan treasury, yaitu memiliki cadangan dana untuk menstabilkan nilai token jika terjadi penurunan harga tajam. Jadi Block Asset memiliki cadangan nilai token mereka sendiri untuk menstabilkan harga jika terjadi suatu penurunan nilai yang tajam. Nah, ini kesimpulan dan rekomendasi. Tokenisasi properti dengan blockchain. Teknologi blockchain menawarkan peluang besar untuk pasar properti, namun memerlukan penerapan hukum keamanan dan regulasi yang kuat. Nah, ini ada rekomendasinya yaitu menggunakan implementasi smart contract yang aman dan diaudit dengan baik, pengakuan hukum yang jelas terhadap tokenisasi properti, serta mekanisme likuiditas yang efektif sangat penting untuk keberhasilan proyek tokenisasi properti. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, oke.